Hingga sana. Impek lah kalau. Tak muat bangku. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyyat ahlal jinan. Fatahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi kulli yawmil maw'ud sirra wa jahra fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi sadaqallahu wa rasul. Ahibba'il kiram, tahiyatan thayyibah wa ihtiraman hasanah lil asatidzah, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah yang saya hormati, para pemuka masyarakat, para cendekiawan, para pemerintah, unsur pemerintahan baik sipil maupun polri, Bapak Camat atau yang mewakili, lurah atau yang mewakili, wabil khusus seluruh jajaran pengurus dan jamaah musalla Babus Salam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia nikmat Allah. Semoga semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dapat menjadi jembatan menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dengan satu harapan, semoga kita tergolong umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita sama-sama baca salawat kepada Rasul. Semoga majelis kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah Yasin
kembali tahun ini 1440 Hijriah. Malam ini malam 16 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat ini dalam rangka kembali mengenang sejarah seorang hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan menjadi penyebab turunnya rahmat dan kasih sayang Allah, terciptanya alam semesta beserta isinya, yakni hari lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad dikenal bukan hanya di bumi, bahkan alam semesta pun bersenang, bersyukur dan merasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan dilahirkannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin umat, seorang pemimpin dunia yang mendunia. Maka itu beliau sallallahu alaihi wasallam dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus menjadi suri tauladan bagi kehidupan manusia jikalau mereka menginginkan keselamatan di akhirat. Karena yang dijamin yang bisa selamat di akhirat adalah orang-orang yang mengikuti langkah perjalanan kehidupan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita Bapak, yang nak dijadikan contoh itu wong yang berhasil apa yang tidak berhasil? Pasti yang berhasil. Yang berhasil nunggu dunia dan pasti masuk syurga adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin juga ke sana. Kita juga pengen masuk surga. Rabbana atina wa fil akhirati wa qina wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masuk ke kami ya Allah, ke dalam syurgamu bersama orang-orang yang baik. Galak galau masuk syurga. Siapa yang tidak galak, galak galau. Dan bahkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat beliau bakal dimasukkan ke dalam syurga. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kage Bapak Ibu akan dibagi jadi 3 golongan. Pertama, ada yang masuk syurga ungkul-ungkulan bi ghairi hisab, langsung dimasukkan syurga. Jumlahnya 70.000 dalam hadis. Kedua, ada yang dimasukkan ke dalam syurga dengan hisapan yang paling ringan. Dihisab dokin. Cuma-cuma gaya kita ni nah. Bakal dihisab dokin. Dihisab di akhirat paling gancang, paling cepat, paling ringan hisab di akhirat 500 tahun. Satu hari di akhirat 50.000 tahun kali 500. Itu hisab yang paling ringan. Hisapan yang paling ringan. Waktu itu kalau berdoa, jangan minta ya Allah hisablah aku dengan hisapan yang ringan. Jangan. 500 tahun. Tidak ada yang tidak masuk neraka, bakal masuk neraka kalau. Cuman masanya. Wong masuk neraka tu ada wong dua, tidak banyak. Satu yang masuk neraka karena dia syirik. Orang yang tidak bertuhan, yang tidak mengenal Allah. Kedua, ada yang masuk neraka, wong beriman kepada Allah, tapi dia hanya maksiat. Ini masuk neraka juga. Cuman dia hanya kaget metu. Maka itu orang yang sudah habis masa diazab di juru neraka, misal ada yang 500 tahun,
ada yang 50.000 tahun, ada yang 5 juta tahun, ada yang 1.520,32 hari. Azabnya selesai habis, dimasukkan syurga. Tergantung dengan dosa kita. Sudah masuk syurga kaget, raya ada tulisan di sini, min ahlin nar, mantan penduduk neraka. Akhirnya di jiwa swarga kata Nabi dah minder. Nah, singit-singitan malu diawasi wong. Akhirnya munajat sama Allah. Allah suruh dia berendam dalam satu sungai di dalam syurga, jelantung. Ujinya masuk jiwa sungai tadi, begitu dia berangkat bersih lah galau badannya yang kotor tadi, tulisan hilang sehingga wajahnya berubah jadi indah. Tetap masuk neraka. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan tidak ada manusia yang tidak masuk neraka. Masuk neraka kalau karena kita ni tak lepas dari dosa. Cuman ada yang lama, ada yang dengar. Azab neraka paling ringan kata Nabi, dipakaikan sendal di kakinya, ngelodok otaknya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebut, dikenakan cenela di sikirnya, kepalanya, otaknya ngelodok. Sehingga dia ngomong kata Nabi, Allah, ada tak azab lebih ringan? Uji malaikat itu yang paling ringan. Diazab di jiwa neraka. Ada lagi masuk dalam syurga kaget dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk syurga dengan syafaat, dengan pertolongan Nabi Muhammad. Syekh Sya'rawi pernah menyampaikan satu hadis qudsi. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ku hadiahkan kepadamu, lakukanlah apa sekendak kau terhadap diri umatmu. Lajulah kau gawe, kenapa nak kau gawekan buat umatmu terserah. Nabi itu bukannya langsung nerima, tapi Nabi ngelontar lagi kepada Allah, ya Rabb, engkau adalah pencipta mereka, engkaulah yang lebih berhak menentukan nasib mereka. Tapi menurut riwayat, Nabi akan berdiri di dekat timbangan mizan. Kaget kita ditimbang. Begitu ditimbang, amal maksiatnya ini lebih berat dari amal baik. Jadi amal baiknya ini terceluit. Apa? Terangkat. Kalah oleh amal jahat. No. Akhirnya banyaklah. Ini kan tergantung jauh parak. Ini tergantung di amal jahat dengan amal baik. Ada yang main ini. Ada yang main ini. Ada tekuk bakul kan? Nabi tegak di situlah. Sahabat Sauban, Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang sahabat yang selalu melok Nabi ke mana baik. Nabi ke mana baik dia melok. Sekali hari Nabi dengar orang nangis. Siapa je Nabi nangisin? Rupanya dijengok ada sahabat yang bernama Sauban, yang galak selalu bersama Nabi. Nabi ngapa kau ni nangis ni? Ya Rasulullah, aku sedih ni. Sedih ngapa? Di akhirat aku sedih di mana? Aku nak mencari engkau ya Rasulullah. Uji Sauban tadi. Nabi, kau ya Sauban cari aku di 3 tempat. Pertama, di Telaga Kausar, Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, di dekat jembatan Siratul Mustaqim. Ketiga, di parak mizan timbangan. Begitu ditimbang, agak timbang amal dengan pahala, terangkat amal baik, kalah. Maka Nabi ngenjur syafaat sesuai dengan amal kita, yakni baca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat, Nabi menjatuhkan catatan. Ternyata satu kitab anak pernah baca, Allah menciptakan seorang malaikat. Allah menciptakan satu malaikat khusus mencatat orang baca salawat. Setiap kita ni punya buku catatan salawat. Hari ini berapa? Dianya yang nyatat ni malaikat. Buku inilah jadi pegangan. Waktu itu bukan manusia yang nerima SMS. Nabi Muhammad nerima SMS juga.
Nabi kenal dengan kita kalau kita galak SMS. Selalu maca solat. Banyak dikitnya dia dapat syafaat, tergantung dengan banyak dikitnya dia baca salawat pada Nabi. Waktu Nabi ngenjuk syafaat kepada timbangan tadi, malaikat yang nyago timbangan ngomong, "Ya Muhammad, jangan melok-melok. Kan timbangan tak boleh dipegang, Bapak. Kalau pegang kan berubah ukurannya. Ya Muhammad, jangan melok tuh. Biarlah dia dewek." Apa jawab Allah? "Hai malaikatku, jangan kau larang apa yang nak dilakukannya terhadap umatnya. Talaklah." Ya, cuma tidak pakai bahasa Palembang, tidak. Talaklah. Biarlah apa dia nak digawekannya untuk umatnya, lajulah. Biarlah, diamlah. Sudah, ya malaikat, sudah kalau itu ya Allah. Ini nikmat dari Allah. Akhirnya berubahlah ukuran timbangan tadi. Jadi 3 golongan yang bakal masuk syurga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 70.000 dalam hadis disebutkan Nabi masuk syurga tanpa hisab. Nabi minta kepada Allah supaya dapat tambahan. Dapat tambahan, jangan cuma 70.000 yang masuk surga. Ini bighairi hisab, Bapak, tanpa hisab. Nangis Nabi di hadapan Allah. Akhirnya doanya digabulkan oleh Allah. Kata Allah, 70.000 dimasukkan syurga tanpa hisab. Dan setiap mereka yang Muhammad pacak ngawak 70.000. Hada fadl min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. 70 kali 70.000 kali 70.000 49. 4.900.000.000. 4,9 M. Masuk syurga tanpa hisab. Alhamdulillah. Masuk tak kita? Iya. Yakin? Anak bapak sepanjang hidup ini, setiap malam, setiap saat kita mengakui Nabi Muhammad Nabi kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu akuan kita. Kita ngaku Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, utusan Allah. Bapak Ibu pernah bertanya? Tanya dengan diri kita, Nabi galak tak ngakui kita umatnya? Sama dengan wong, aku ni murid ustaz itu, aku ni guru aku ustaz itu tu galak tak ngakui kita ni muridnya. Sekarang kita ngaku umat Nabi Muhammad, galak tak Nabi Muhammad ngakui kita ni umatnya? Kita bersyukur kepada Allah Bapak, 4,9 M yang dijanjikan melalui hadis Nabi untuk dapat masuk syurga tanpa hisab. Tidak ada yang tidak kepengen masuk syurga. Jangan kena orang ahli ibadat, wong yang tidak ibadat lagi pengen masuk syurga. Solat tahajud minta masuk syurga. Usolli sunat tahajud, Allahu Akbar. Apaan macu ayat habis Fatihah, kulhu bagi 2. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh? Boleh ayat. Ini tak boleh, itu Fatihah bagi 2. Kul huwallahu ahad, Allahu Akbar. Rakaat kedua habis Fatihah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ya Allah, ya Tuhanku, tiada tempat hamba berharap dan bermohon. Engkau adalah raja di atas segala raja, ya Allah. Engkau maha mengatur dan maha kasih sayang. Dengan doanya Bapak, ya Allah, dengan rahmat kasih sayangmu ya Rabb, masukkan aku ke dalam syurgamu ya Allah. Puji dia tadi. Ji malaikat ketik malu kai kau. Kul boleh bagi 2 nak masuk surga. Sangkin kepengen.
bos inek, koruptor, tukang nyakit hati rakyat, nyari ke hati rakyat, makan harta rakyat, lagi kepengen masuk surga. Kalau terajang ke malaikat. Galak kan? Galak kan lo Bapak? Sekarang siapa? Oh, disebut oleh Nabi dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah. Jadi setelah salat Isya, Nabi duduk sama sahabat. Nabi ngomong, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk syurga. Siapa Pak yang tak ada berdesau dengar hadis itu? Jaminan Nabi, ini Nabi yang ngomong, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk syurga. Hai, Pak malah terdengar itu. Ya Allah, jaminan bukan main. Nabi Muhammad ngomong, tidak ada bohong. Mana pernah Nabi ngelebos? Nabi tak pernah ngelebos. Bukan pejabat. Ngelebos. Ngomong nunjuk sumbangan uang kena gempa 50 juta duitnya kate. Nyumbang alat mesin buat petani, apa dia? Mesin apa? Mesin jahit. Nah, Lebos. Mati tak penyawa dia. Mati penyawa ngantu. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk syurga. Woi, sahabat Pak, dalam hadis disebut senang bukan main dengar hadis ini. Yang ngomong ini Nabi. Wah, ya Allah, senang bukan main. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi sahabat senang-senang itu, Nabi nyambung hadisnya. Illa man aba. Kecuali yang tak galak. Puji sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tak galak masuk surga? Woi Bapak, surga itu lahum fiha fakihatun walahum, segala buah-buahan dijual dalam syurga ada galo. Kata Nabi paling kera, paling kera seorang penduduk syurga itu yang laki-laki mendapatkan bidadari paling sedikit 100 ekor. Apa Pak? Ada. Istri gitu ada Bapak. Bidadari pun baca dipakai. Ibu-ibu, seorang wanita yang salihah masuk ke dalam syurga akan diurus oleh 100 bidadari. Bidadari itu akan menjadi pelayan ibu. Cantiknya bidadari, kalau dia buka jilbab, sekali dia buka Bapak, dunia ini terang benderang. Satu tetes keringat bidadari lebih baik, lebih bagus warnanya daripada berlian yang terbagus. Satu tetes keringat bidadari jatuh ke bumi, bumi ini wangi galau. Bidadari Bu, bukan wong. Wong belum nyampak marak lah, mengas dah wong marak. Jadi akhirnya ada seorang wanita nanya, kalau macam itu cantiklah bidadari dari kami. Tidak. Wanita yang salihah akan Allah jadikan lebih cantik dari bidadari. Kenapa? Karena amalnya lebih baik daripada bidadari. Bidadari itu modalnya cuma siko, taat kepada Allah, selesai. Tapi dia tidak solat, dia tidak zakat, dia tidak puasa, dia tidak zikir, dia tidak tasbih, dia tidak haji, dia tidak ngaji, dia tidak sedekah. Jadi amalnya cuma siko. Kenapa wanita yang salihah lebih cantik? Karena amalnya lebih banyak. Dalam hadis disebutkan saking putihnya bidadari, sumsumnya kejingoan dari jabok.
Ini kaki Bapak, kalau dia ngangkat androk, sumsum yang dalam tulang itu kelihatan dari luar. Anak Bapak kalau maco kitab, maco hadis tentang syurga, gak nak mati lah hari ini. Nah, giliran maco azab kalau baca nambah, jangan mati. Sangkin dahsyat. Pinjam aja cangkir ku tadi mana? Wa yastaghisu yughatsu bima'in kalmuhl yashfil wujuh. Wong penduduk neraka tu uji Nabi, uji kata Allah, seandainya mereka penduduk neraka minta minum, kenjuk minum, dinjuk minum, tapi ketika cangkir diangkatnya, banyung belum masuk di mulutnya, kena hawa bau, kena hawa panas banyung ini, daging mukanya berlepas-lepasan, lepas daging rainya Bapak, tinggal tulang be, belum sempat minum, saking dahsyatnya azab neraka. Illa man abah, uji Nabi kecuali yang tak mau masuk syurga. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang tak mau masuk syurga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Jawab Nabi, yang tak mau masuk syurga itu adalah orang yang, kata Nabi, siapa ya Rasulullah yang tak mau masuk syurga? Siapa yang taat kepadaku, itulah yang bakal masuk syurga. Yang tidak taat dengan aku, itulah yang tidak mau masuk syurga. Jadi kalau kita kesimpulkan, kalau kita kepengen masuk syurga, contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, jikalau umatmu mereka cinta kepada Allah, bukti mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kalian ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampunkan dosa kamu. Jadi kalau kita tidak menjadikan Nabi sebagai uswah dalam hidup, berarti ibu bapak tidak ada jaminan keselamatan untuk diri kita. Maka itu gunanya diadakan maulud. Maulud nih bapak, sebenarnya kalau kita ni cerdas, otak ni cerdas, tak usahlah nak maulud tiap tahun. Cukup sekali dia omong itu. Misal kalau kita belajar berekin, berhitung 1 tambah 1 baca tak ngobah. Anak-anak, kalau 1 tambah 1 jumlahnya 2. Nah, ini lagi musim 2. 1 tambah 1 2. Biarpun sampai hari kiamat 1 tambah 1 tetap 2, tidak ngubah. Asli sudah harga mati, tak dirubah. Lagi cuma ninjuk gendum, tetap 2. Tak bisa. Nabi Muhammad dari dulu ceritanya begitulah. Tapi ngapa kita ni tiap tahun ngadakan maulud? Karena kita ni lalai. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia ni tempat salah sama lupa. Kehidupan dalam setahun keluar dari jalur kehidupan. Dalam masa setahun salah dalam berbuat, diaduk lagi maulud. Maka bahasanya memperingati. Setiap yang namanya memperingati berarti pernah tahu, lupa dia ingat lagi. Tiap tahun maulud. Anak ni bapak umur 45, mulai diajak majlis oleh wong tua umur 10 tahun. Bahkan sebelum 10 tahun sudah melok, hitung 10 tahun. Berarti sudah 35 kali ketemu maulud.
Kalau dalam 1 tahun kita pergi maulud 2 tempat, berarti 70 kali kita hadir. Kalau satu penceramah kita ambil hikmahnya 1, berarti sudah 70 sifat terpuji ada pada diri kita. Ini tiap tahun balik lagi. Yang ngimbit tanah wong masih. Itu kantor presiden. Kantor presiden. Istana presiden ngadokan maulud. Sampai kata presiden, mari kita jadikan Nabi Muhammad. Mari kita contoh akhlak Nabi Muhammad. Iya apa? Iya ni anak penyuntuk. Nabi kata ngotak wong. Nabi berjanji, tak ada mungkin. Kantor DPR, MPR, kantor gubernur, wali kota, semua pejabat, kepolisian, ketenterahan, kesatpaman, semuanya Bapak ngadukan maulud, nyerita ke Nabi Muhammad. Tapi aplikasinya gimana coba? Buktinya mana coba? Mak lama dia. Masih tidak seteguran dengan tetangga, tidak sebaikan, mertua dimusuhi, ya Allah, mertua dimusuhi, anak dibaki, maulud pergi, makan haram. Jadi gunanya diadakan maulud tuh mengingat ke kita lagi, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Tapi ada bagus juga Bapak ngadu ke maulud terus tuh ada bagus. Jadi kami penceramah ya ada gawe. Pacak ceramah lagi, tiap tahun ceramah lagi. Jadi gunanya untuk diambil iktibar, diambil ibrah, contoh dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu orang yang bisa mencontoh Nabi Muhammad harus dia punya syarat 3 dalam diri dia. Kalau 3 sifat ini ada dalam diri dia, yakinlah dia pasti pacak nyuntuh Nabi Muhammad. Kalau 3 ikut ini dia tidak ada dalam diri dia, tidak akan bisa mencontoh Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itulah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad ada suri tauladan. Yang dicontoh tu apanya? Segalanya. Pakaiannya, cara makannya, cara tidurnya, cara bergaulnya, cara berdagangnya, cara berpolitiknya. Ini kan lagi rame wong. Oi ceramah-ceramah be, oi jangan pakai politik. Politik tidak akan lepas dari agama, Bu. Politik tidak lepas dari agama. Kalau politik tanpa agama, politik syaitan yang akan jalan. Islam agama paling sempurna, politik pun diatur. Ceramah-ceramah biasa, ada sangat politik. Nabi Muhammad ahli politik. Cuman politik sesuai dengan aturan Allah. Ustaz tu ceramah bela, ada sana ngomong politik. Emang yang main politik tu siapa? Ulama tidak boleh berpolitik. Politik itu apa dia? Jahat. Politik itu kejam. Politik itu apa lagi? Kotor. Karena yang megang politik wong-wong kotor. Zaman Nabi, pemerintahan dipegang oleh Nabi, oleh sahabat, oleh khulafa rasyidin, tidak kotor-kotor, rakyat makmur. Tapi ketika politik dipegang oleh orang-orang kotor, jadinya ngotak rakyat terus. Pejabat lemah, biar barang mahal, bensin mahal, dia ada tunjangan, tunjang luan, tunjang buri, tunjang pinggir, tunjang pucuk, tunjang bawah. Kita tunjangan lama ni lah.
Buruk pula, patah tengah. Nah. Oh, tu nah, depan kamu situ. SPBU. Sepanjang itu mobil ngisi minyak. Nyingok rakyat Saro tu nah. Tidak boleh politik. Politik tu kejam. Iyo yang megang, yang kejam. Coba unjuk ke kiai main politik. Maka itu waktu itu pernah sempat nyalon ke diri nak jadi wali kota. 4 bulan gempar Palembang. Ustaz Taufik calon. Nah, kau rami, ada yang setuju, ada yang tidak. Kawan ngomong, nah, mana Ustaz Taufik jadi wali kota bersewet galau palak dinas. Katoi wong, diuyoi wong cuman mandang sewet, tak mandang isinya. Sekarang calon wali presiden bersewet, katik ngatui. Jadi nggak apa-apa walaupun pakai sewet juga, sama aja. Oh, jangan Ustaz, kejam politik ni kejam. Emang kejam apa? Ada gawian pembangunan 1 miliar digawi ke 400. Siapa ngelantaknya 600? Karena yang megang politik orang tidak amanat. Hati-hati, hidup ni bakal mati. Tidak hidup terus cuk dunia ni. Hidup terus cuk dunia dah lemak juga. Dewean. Wong lah mati kalau. Ngomong-ngomong. Rambut panjang gunting dewek dah baca. Mising nak cewek banyu katik, PHDM lain lancur. PDAM tak ada katik lagi. Ngomong-ngomong. Pakai ngomong. Ngapa sepi Di malaikat tinggal kau dewean. Semuanya dicontoh Nabi Muhammad. Berdagang Nabi macam mana, kehidupan Nabi macam mana. Islam ini agama paling sempurna. Dari mulai ayam berkokok sampai ayam nyangkuk, ada aturan kalau bergaul, walaupun ketemu dengan orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, tidak boleh diganggu. Bahkan dalam Islam ada istilahnya kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi, orang kafir di luar Islam tapi tidak mau mengganggu Islam. Ada kafir harbi, dia orang kafir di luar Islam tapi dia nak menghancurkan orang ini, halal darahnya. Tapi Nabi tak pernah ngajak orang berperang. Yang bikin awal permula ngajak berperang itu orang-orang kafir kepada Islam. Bahkan dalam hadis Nabi melarang umat Islam untuk memutuskan tali silaturahmi walau dengan orang kafir sekalipun. Sampai Nabi sebut, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati kamu dengan doanya orang yang terzalimi walaupun itu orang kafir. Terzalimi dalam arti kata dia ngerasa terzalim dari perbuatan kita. Karena kita melakukan melanggar hukum. Kalau soal kita ngerasa zalim biasa, kata zalimi aku, perasaan kau. Kafir-kafir yang ada sekarang ini nak ngerusak Islam kalau. Nah, cuman kita ni bapak karena dikuatkan oleh hukum negara. Kalau nak nurutkan hukum Islam, tiap hari nyelewong. Apa? Kelar dia. Maksiat, merajalela. Nyontoh Nabi itu bukan cuma itu, segalanya. Islam hebat bapak. Nak maham ngomong, nak berhubungan dengan istri, lagi diajari doanya. Masih ingat? Masih ingat? Kalau yang tua masih ingat berarti masih galang mek bogongan. Lalu lupa berarti lah lama liwat barang tu dah. Ujung-ujung tu kau bismillah lagi lupa lah. Celantu mujinya.
Hebat Islam. Tidur diajar ke cara makan. Inilah Bapak yang namanya aturan agama. Hebat Islam. Nyontoh Nabi segala hal. Tapi ngapa dia tidak baca nyontoh Nabi? Bahkan tidak mau mencontoh Nabi karena dia tidak punya tiga sifat pada diri dia. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang bisa mencontoh Nabi Muhammad, pertama bagi orang yang mengharap ridha Allah. Kedua, kepengen selamat di akhirat. Ketiga, hidupnya banyak ingat sama Allah. Kau ngapa macam ini? Aku nurut cara Nabi Muhammad. Ngapa? Supaya Allah ridha dengan aku. Allah senang dengan aku. Karena yang digawe ke Nabi Allah ridha. Minjem Haji Banyung tadi. Banyung ini halal Bapak. Tapi ketika banyung ini diminum pakai tangan kiri, dia halal, tapi Allah tidak ridha. Kadang kita ngapa? Ngelakukannya dengan cara salah. Mestinya tangan kiri, tangan kanan. Kita makan pakai tangan kanan, iya. Minum pegang tangan kanan juga. Iya Ustaz, kalau minum pegang tangan kanan kan kau tahu cangkir. Kau tahu macam mana Bang Cik? Kita kan habis makan. Tangan kita nak belepot anggalo. Bekas minyak, bekas kari, bekas malbi. Megang cangkir. Cangkir kotor. Siapa ngatur ke cangkir itu kotor? Itu bekas tangan. Tangan kau kotor tak? Ya bekas minyak. Ya kotor tak? Tidak, bekas minyak benar. Ya tidak kotor. Kalaupun itu kotor, bukannya kotor minyak. Maka itu Islam ngajari, terakhir makan dijilati. Nabi nyilati jarinya. Ayo Ustaz jawab, Nabi itu ahli syurga Bapak. Orang yang paling mulia di pojok dunia, makan nyilati tangan. Jorok Ustaz. Jorok tuh ini kamu tangan. Kalau tangan Pak Umar nak, aku jilatnya. Tangan. Nah, tangan Pak Haji nah. Habis makan ku jilati. Ini namanya katiago. Tangan dewe dijilati. Di mana joroknya? Itulah tidak paham. Sudahlah dijilat, baru megang cangkir minum. Kalaupun megang tangan kiri, lampu bawahnya dengan tangan kanan. Gawekan macam ini, yang penting Allah ridha. Yuhbib kunullah. Allah nyintai kamu kakek. Bukan sembarang nyontoh Nabi Muhammad. Nabi ngelarang makan tegak. Nabi ngelarang minum tegak. Kecuali minum zam-zam. Boleh berdiri. Lain dari zam-zam tidak boleh, mesti duduk. Dipahami oleh para dokter. Kenapa? Ternyata kalau air minum langsung diminum, dia langsung masuk ke ginjal. Mestinya diproses dulu. Minum karena duduk, dek, mantap. Diproses, baru balik ke sini, barunya keluar ke sini. Hebat Islam. Ini karena minta kata ke wong hebat, minta kata ke pejabat, wong bernama lah, minta kata ke berduit, nurut wong barat. Makan yang mbek kul keler itu nak. Apa namanya? Siapa dia? Sending pantri. Apa ini? Standing pantri. Ada yang makan tegak itu. Ngembek bakso, sudah bakso belari sana ngembek sate, sudah sate ngembek pempek. Wong berduit itu. Yang makan kul keler cak kelapa kan. Awak duit banyak, harta banyak, mungkin makan cap-cup cuma itu. Gimana bisnis kita?
Lagi sana pula ngembek es campur. Habis es campur ngembek buah-buahan. Makan salad sepuluh. Ngembek belah situ. Tegak keliling. Ini yang tegak ini wong-wong hebat Bapak. Yang kalau main golep, harga golepnya 200 juta. Yang punya motor harganya sampai 1 M. Yang punya mobil harganya sekian puluh juta. Makan tegak. Yang kita buntu tadi ngawas merah. Kita nak ambil. Siapa itu? Yang diajak makan tuh wong sago. La sadaqata lil aghniya. Tidak katik sedekah tu untuk wong berduit Bapak. Uji Nabi sedekah tu dengan wong sago. Ini sedekah yang diundang wong berduit. Kalau kita ngajak wong berduit itu bukan namanya sedekah, ngajak makan. Sedekah tu dengan wong buntu. Itulah nah kalau kita nyingok mahabe, prasmanan galak di kampung-kampung mahabe, kan galak wong isi piring penuhnya. Nasi, gado-gado, ayam, daging, penuh. Itulah memang dia jarang makan. Itulah yang namanya sedekah. Biarkanlah mereka ngembek banyak, jangan dikatai. Karena mereka itu menikmati. Bakso halus lagi rakus. Tapi itulah yang namanya sedekah. Wong jarang bertemu makan lemak. Pejabat-pejabat, wong berduit itu di rumahnya kan ada juga. Wong buntu Pak, nyingok kelengkeng ini, nyelit-nyelit matanya. Wong buntu, oh nyingok yanggo. Oh. Ini nih, kan wong kami ni Cak Nanda ni. Acara habis belok tumpes Bapak hilang. Tapi bagi wong berduit Bapak semuanya ada. Leci dia ada, anggur dia punya. Bahkan makanan mereka sehari-hari itu apa? Apple. Itu apa? Buah seri. Hah? Makan, diatur cara makan. Makan pakai tangan, sunnah. Dan makan pakai tangan ini adalah alat yang paling bersih. Tangan ini alat makan paling bersih. Jangan Bapak nganggap garpu dengan sendok bersih. No. Karena garpu dengan sendok itu makanya lah ribuan. Omongan tu makan pempek 4 mangcek. Pakai garpu. Lebih baik. Ini nah lebih baik. Karena garpu yang dipakai warung mangcek lah ribuan megangnya. Hanyalah dengan uangnya tu. Tidak jamin segala mulut lah megangnya. Segala tangan. Karena mangceknya walaupun bukan buat orang Islam baik, benar je. Segalanya nyekelnya. No. Bisa semua. Yang ini makin dewek. Ini makin dewek. Mana ada nyiwanya? Ada juga wong rumah makin tapi jarang. Kalau kamu ngatur ke tanganku ni kotor, cincin ni belok berdempang. Paling bersih. Nah, Kiai Agus Salim waktu di Jerman, beliau menghadiri seminar di Jerman. Wong-wong luar negeri itu, wong Eropa, makannya pakai sendok no, dengan garpu. Tidak boleh Bapak makan dengan tangan dua, bukan cara Islam. Kalaupun makan, tangan sebelah. Nah, pakai sikok baik, jangan tangan dua. Itu tidak bagus adabnya. Oh. Uji wong Eropa, orang Indonesia jorok, Islam jorok, kan begitu. Jika Agus Salim ini, anda baca Bapak dalam majalah Jerman. Majalah berbahasa Jerman. Kuarti ke bagai kamu tak paham. Hah? Kata Kiai Agus Salim,
Islamlah yang paling bersih. Karena alat makan tangan ini alat makan paling bersih dan paling nikmat. Nah, Nabi makan pakai tangan. Selalu pakai tangan Nabi. Karena yang beliau makan kurma, roti. Kita misal makan tewan jangan. Celimpungan hangat itu cocok ke? Kalau ucul kalau itu jangan ini pula. Islam tak ada cekak macam itu berpikir. Tak tahu tewan hangat cocok ke? Itu namanya 1010. Lolo. Wong yang mencontoh Nabi Muhammad, pertama orang yang menginginkan mendapat ridha Allah. Dia berpakaian dengan pakaian ini Allah ridha. Ibu-ibu pakai jilbab, bahkan ada yang pakai cadar. Ngapo dek kau ni pakai cadar? Inilah ajaran Islam. Yo ngapo kau nak tutup-tutup tu? Wong nak jingokan rai kau. Rai aku bukan untuk dilihat oleh laki-laki, tapi wajahku hanya untuk dilihat oleh suamiku. Adek kan adek ni pecahnya cantik dek. Badan bagus, berisi. Tapi ngapa pakai baju macam ini tidak nurut wong tu? Pakai baju gamis. Kalau nyingok badan adek ni ukuran M. Ngapa pakai XL? Inilah pakaian wanita muslimah, Bu. Wanita tu harusnya berpakaian yang gobor-gobor sehingga bentuk badannya tidak dilihat oleh orang. Kenapa adek macam ini makainya? Supaya Allah ridha dengan aku. Supaya aku tidak diazab di akhirat. Itu baru benar. Coba jengok betina zaman sekarang. Berpakaian ya Allah. Bahkan bapak-bapak bangga punya istri yang berpakaian menor-menor. Ibu pun kalau cantik, montok, bagus itu untuk menyenangkan suami. Untuk membahagiakan suami supaya tidurnya nyenyak. Kita juga bapak ngawasi betina cantik apa dia? Tak acak dia apa-apa kan. Lanang ngawasi betina cantik sama mak iwat tempalo juga gelok. Iwat tempalo juga gelok. Mana baca belagu ngeteng benang ini. Oh ini makai abang bebe, pakai alis mata, alis pulok dipakai kan. Nak ngaisi siapa? Minta puji. Ibu ukuran kamu tu cuma laki kamu, Bu. Kalau uji laki kamu cantik-cantik, biarpun uji orang jahat. Kita juga bapak punya bini cantik, tidak tenang hidup bapak. Wong lain melok menikmati ngawasinya. Oi pakem. Oi wat. Cek ini, biarpun tua masih kenceng. Uji mangcik nyawap, laki nyawap, kenceng apa banyak ganjelan. Nah, cukuplah suami menikmati anda ibu. Biarpun kata laki-laki buktinya coba mahap. Di rumah berais tidak. Gambut tak suri. Baju 2 hari tak cuci. Masih dipagainya oleh laki. Nek mudik apa? Nah. Masih dipagai laki, berais tidak, mandi belum. Jadi ukuran suami itulah mana caranya suami senang. Maka itu senangkan suami. Ini kapan laki marah nak meluk, kapan terpeluk terkena peniti. Cucuk peniti tangan. Ai. Allah, darah. Adek, apa dia ini? Anu kak niti. Niti apa? Sambungan kutang. Kena ayo kati antana. Marah laki yang kati aku. Tak tahu payu benar-benar apa. Mesti kan minta maaf bega aku tuh. Tak ada anu, tak perlu anu aku tuh. Sudah, ini marah laki ngutuk. Nyanyi pula. Tak wadah yang pernah isinya. Itu pula ya. Ngapa berpakaian macam itu? Ngapa ibu nutup aurat? Karena mengharap ridha Allah. Kepengen selamat dia.
Selalu ingat kepada Allah. Oh, ini larangannya. Ini make celana ketat, make baju ketat, mak jiran bongkol. Jiran bongkol, mak kai kupat kelebihan isi meletek. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Badan XL make M. Masuknya le make kantong asoy. 4 ikut tukang beca tumbungan jelantung. Ngawasi bici itu. Nah, pemang tumbuhan. Tino itu ngawas kami, kau ngawas dia. Maka kata Nabi, akan datang satu masa yang aku tidak ketemu. Di antaranya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, kenapa ibu-ibu berpakaian macam itu? Bapak, kenapa bini kita berpakaian macam itu? Kenapa wanita muslimah berpakaian begitu? Mereka tidak punya sifat 3 tadi. Mereka tidak takut sama akhirat. Jadi kenapa anda begitu? Karena aku begini, karena aku takut diazab oleh Allah di akhirat. Pemerintahan, kenapa mereka tidak berbuat yang adil? Kenapa mereka zalim? Pejabat pemerintah yang banyak membikin hutang itu pejabat zalim, Bapak. Kenapa bebannya balik ke rakyat? Buktinya minyak dinaik ke, benar? Sembako dinaik ke, ngapa? Karena banyak ini nak, minyak berapa kali sudah naik? 10. Berapa? 13. 12 kali. Berapa tahun? 4 tahun, 12 kali naik. Pak SBY 10 tahun cuma 3 kali naik. Naiknya malam pula. Minyak tu. Kapan kita mayar pagi? No. Lah ngopo? Naiknya malam Bapak, sama mak uang pula. Uang naik malam, minyak lah naik malam pula. Banyak hutang 80 triliun, 40 triliun, 60 triliun. Alah kena meniu. Inspirator truk. Inspirator truk. Patutu inspirator truk jalan masih tepok kan? Kena hari hujan lah buntu kan logot mana sebetul tutu. Muat jalan sepur LRT tu nak. LRT lokak ribut terus. Berapa kali bapak sepur berjalan sehari jengok? Ongkosnya 10.000. Segerbong tu beri penuh apa tidak? Yang namanya kebijakan pemerintah harus rakyat